ilahnya, jangan dilihat setelah ilah. Lihatlah susunan sebelum ilah, telusuri. Jalasal auladu, baru masuk ke ilah kan. Jalasa fi'il madhi, al auladu fa'il. Enggak ada maf'ul bih kan di situ? Iya. Nah, walaupun tidak ada maf'ul bih, setelah kita masuk ke ilah, Muhammadnya setelah ilah itu tetap Muhammadan karena dia mustasna. Iya. Nah, gitu. Nah, dinasobkannya kata Muhammadan pada contoh barusan itu tidak ada kaitannya dengan adanya maf'ul atau tidak adanya maf'ul bahkan. Sama sekali nggak ada. Itu hubungannya Muhammadan barusan itu kata setelah ilah, hubungannya adalah dengan kalimat sebelum ilah itu terbilang positif atau tidak. Nah, ternyata positif, bukan kalimat negatif. Karena tidak ada ma, gitu kan? Tidak ada lah. Tiba-tiba kan kita mengatakan tadi jalasa al-auladu. Nggak ada huruf negatif di situ, nggak ada. Nah, karena kalimat ini positif dan dia tam, sempurna dia, karena mustasna minhu-nya disebutkan, yaitu al-auladu, dua syarat besar telah terpenuhi, maka kata setelah ilah, yaitu Muhammad dalam contoh barusan, wajib hukumnya secara tata bahasa untuk dinasobkan, sehingga harus dibaca illa Muhammadan. Nggak ada pilihan, hanya itu. Kalau kita bilang illa Muhammadun, salah. Kalau kita bilang illa Muhammadin, juga salah. Oke. Jelas, Ibu? Iya, jelas. Makasih. Baik. Masih ada lagi pertanyaan? Bapak-bapak yang ada bertanya silahkan. Tanya Ustaz. Ya. Itu sering di Al-Quran itu kan ada huruf jar ya. Ketemu koblu. Itu seringnya ming koblu. Jarang sekali ditemukan ming kobli. Bagaimana cara menjelaskannya, Ustaz? Oke, saya jawab, nggak apa-apa. Walaupun pertanyaannya tidak berkaitan dengan istisna ya. Ya. Iya, tapi karena ini ilmu, saya perlu jelaskan. Min qablu dibina atas dhammah, mabniun ala dhamm, lamnya pada qablu itu, padahal sudah ada min. Ya. Itu karena mudhaf ilaih atau kata yang menjadi mudhaf ilaih setelah qablu itu dihilangkan. Jadi penyebabnya adalah dihilangkannya kata yang menjadi mudhaf ilaih setelahnya. Setelah qabl itu tadi. Ya. Nah. Tapi kalau mudhaf ilaihnya tercantum, harus qabli, nggak bisa tidak. Oh ya. Harus. Contoh, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Kan qabli. Kenapa qabli? Karena mudhaf ilaihnya muncul. Yang mana? Dhamir kum yang di ujung qabli itu mudhaf ilaih itu. Maka min qablikum. Tapi pada kasus yang lain bisa juga terjadi mudhaf ilaihnya tidak dimunculkan. Ketika mudhaf ilaih tidak dimunculkan, maka huruf lam pada kata qabl, huruf akhir dari qabli tadi itu,
wajib dimabnikan atas dhammah, atas dom. Oh, ya. Mabniun 'ala dhamm. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu. Nah, itu. Ya. Karena nggak ada mudhaf ilaihnya, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Jadi itu jawabannya, Pak. Cara memisahkannya seperti itu. Kalau pertanyaannya lagi, kenapa ada pembuangan mudhaf ilaih? Kenapa dihilangkan mudhaf ilaih? Itu dilakukan atau ditempuh mudhaf ilaihnya tidak dimunculkan untuk menyederhanakan ungkapan agar supaya tidak terlalu panjang dan tidak ada pengulangan-pengulangan kalimat yang telah disebutkan sebelumnya. Sebab kalau mudhaf ilaihnya itu muncul, kalimatnya jadi panjang karena apa yang telah disebutkan harus disebut diulang kembali. Contoh gini. Alhamdulillah umpamanya dalam pembukaan pidato ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kan tadi ada alhamdulillah ya. Lalu ada sholawat untuk Rasulullah dan ada salam untuk beliau, yaitu wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Lalu kita bilang amma ba'du. Nah, kenapa ba'du? Kenapa enggak ba'da? Dibinakan atas dom itu karena mudhaf ilaihnya sedang kita buang. Kalau dimunculkan bagaimana? Harus ba'da. Tapi resikonya karena mudhaf ilaih mesti muncul, yang tadi sudah kita sebut itu sedikit atau banyaknya akan kita urai lagi, kita munculkan kembali. Contoh dalam kalimat tadi, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'dal hamdalati wassalati wassalami ala Rasulillah. Ngulang lagi. Oh ya. Nah, maka agar tidak mengulang, tidak ada pengulangan, dikunci, istilahnya begitu, dikunci dengan menghadirkan harokat dhammah. Sehingga ba'du atau qablu itu dikatakan yubna 'ala dhamm atau mabniun 'ala dhamm. Oke. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Masih ada lagi? Kalau tidak, kita beralih ke pendalaman materi. Sebentar. Oke. Saya belum share screen nih. Mau saya share dulu. Ya, silakan udah dibuka, Pak. Silakan. Bentar. Share screen.
Sudah tampil ya? Sudah ada Pak. Sudah Ustaz. Pendalaman materi al-istisna bi'illah. Tentukan komponen pokok uslub al-istisna dalam kalimat-kalimat yang berikut ini dan tentukan pula i'rab atau harokat kata yang ada setelah illah, yaitu kata yang menjadi mustathna. Komponen pokok uslub istisna itu ada berapa? Kemarin kita jelaskan. Ada 3. Ada 3. 1. Al-mustasna. Al-mustasna. 2. Mustasna minhu. Al-mustasna minhu. 3. Ada istisna. Ada istisna. 3 komponen tadi itu kita akan tentukan pada kalimat-kalimat yang sudah saya kutip di sini. Kita lihat nomor 1 ya. Bisa terbaca? Silahkan dibaca dulu. Gimana? Iya. Bisa Pak. Ya khaza'un. Gimana bacanya? Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma anfusihim wa ma yash'urun. Yukhadi'una Allah Wa ma yashurun. Illa anfusahum. Ini ayat bukan? Anaka Ayat. Ayat. Ramtana. Oke. Coba sekarang untuk nomor 1 ini tentukan 3 komponen inti tadi. Mana yang menjadi mustasna? Mana mustasnanya? Allah. Anfusihim Ustaz. Anfusihim. Oke. Bukan. Oke. Anfusihim. Illa anfusim. Jadi yang dinamakan mustasna itu kata sesudah ilah, jangan sebelumnya. Kalau kalian menunjuk amanu, salah. Kalau Allah, salah. Kalau wa ma yakhda'una, salah lagi. Karena itu semua sebelum ilah. Sedangkan al-mustasna itu selalu setelah ilah. Jadi kata anfu sahum di sini ini yang menjadi mustasna. Ini 1 komponennya. Komponen kedua. Ilah. Menjadi apanya dia? Ada Ada istisna. Betul sekali. Ada kata mana nih? Yakhda'una. Nah, ambil yang paling dekat dengan ilah saja. Oh, di sini tuh kan. Yukhadi'una Allah walladzina amanu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Kalam ini sebenarnya bukan kalam yang tam, tapi dia adalah kalam yang naqis. Sebentar ya. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Nah, kedudukan anfusa ini
Kenapa dia mansub? Karena alasan dia adalah maf'ul bih dari yakhda'una. Jadi yang hilang ada maf'ul bih yang hilang di sini. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka tidak menipu siapa-siapa maksudnya. Illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Ini kita koreksi ya. Kita koreksi dari penjelasan sebelumnya lagi. Bahwa pada contoh ini kedudukan kata anfusa itu adalah sebagai maf'ul bih. Dan kalam ini bukan kalam yang tam, tetapi kalam yang naqis. Kalam yang naqis. Jadi bukan wawnya itu sebenarnya yang menjadi mustasna minhu. Mustasna minhu-nya itu tidak disebutkan, yaitu maf'ul bih setelah kata kerja yakhda'un. Jadi ada maf'ul bih yang hilang. Wa ma yakhda'una, siapa begitu? Illa anfusahum, kecuali diri mereka sendiri. Tetapi padahal mereka tidak menipu selain diri mereka sendiri. Fusanya ini menjadi maf'ul bih. Ini pada 3 contoh yang kemarin kita sebutkan. Pada 3 contoh yang kemarin kita sebutkan, ini masuk ke dalam contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga kemarin adalah ma dakhalal fasla illa Muhammadun. Nah, di sini wa ma yakhda'una illa anfusahum. Jadi itu alasannya. Kalau begitu, komponen tadi, komponen istisna yang 3 itu, mustasnanya adalah anfusa, anfusahum. Mustasna minhunya tidak disebut, ghairu madhkur, yaitu maf'ul bih. Sedang illa adalah adatul istisna. Saya ulang, 3 komponen inti tadi, 3 komponen istisna untuk nomor 1 ini, mustasnanya adalah anfusahum, adatul istisnanya illa, mustasna minhunya ghairu madhkur, tidak disebutkan. Yaitu maf'ul bih yang dihilangkan. Setelah kata yakhda'un atau setelah wa ma yakhda'un. Oke. Itu jawaban untuk nomor 1. Ada pertanyaan untuk nomor 1? Sebelum beralih ke nomor 2-nya. Kalau tidak, kita beralih ke nomor 2. Kita akan cermati yang nomor 2 ini. Bisa terbaca sekarang?
Siapa? Qalu. Selanjutnya. Subhanaka. Subhanaka. La La ilma lana illa ma 'allamtana illa ma 'allamtana. innaka antal alimul hakim. Innaka antal alimul hakim. Mereka berkata, mereka siapa? Kira-kira. Kolu anta kamu. Malaikat. Malaikat. Para malaikat. Malaikat berkata, Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah, la ilma lana. Tidak ada sedikit pun ilmu milik kami illa ma 'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan ya. telah engkau ajarkan pada kami. Ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Karena engkau maha mengetahui dan maha bijaksana. Nah, pertanyaannya sama seperti tadi. Coba tentukan 3 komponen inti untuk al-istisna bi'illa pada nomor 2 ini. Tentukan. Mustasna dulu yang mana? Mustasnanya Alam tanah. ma'alam tanah. Alam tanah. Ma'alam tanah. Ma-nya. Huruf Ma-nya itu nafi. yang menjadi Nafi. huruf nafi. bukan Nafi. bukan Oh, nafi. bukan nafi. Bukan itu apa-apa. Ma-nya ini namanya isim ma huruf ma. al-mausuliyah. Ma. Oh. Ma Sambung. Oh. yang berarti alladzi. Alladzi. Ya. Jadi seandainya kita keluar dulu dari ayat, kita ingin memposisikan alladzi sebagai ganti dari ma dengan tidak bermaksud merubah-rubah ayat, semata-mata tinjauan bahasa, kita mengatakan illalladzi 'allamtana. Itu asalnya. Kecuali yang telah Kau ajarkan. Engkau ajarkan kepada kami. Jadi ini suara apa ya? Jadi yang menjadi mustasnanya sekali lagi yang mana? Alam tanah. Bukan. Bukan. Saya ulangi lagi keterangannya. Ma'alam tanah, ma-nya ini dinamakan ma'al mausuliyah. Sama persis artinya dengan alladzi. Sehingga illa ma'alam tanah, kalau begitu diterjemahkan kecuali apa yang. Itu ma-nya doang loh. Apa yang, ma-nya doang loh ya. Alam tanah telah engkau ajarkan kepada kami. Pertanyaannya lagi. Kalau begitu yang mana menjadi mustasna? Alam tanah. Salah. Berarti Bukan ma-nya alam sudah bukan. tanah. Yang mana? Ma-nya. Berarti ma. Ma-nya Ma-nya, Ustaz. itu. Iya. Ma-nya aja. Ma-nya doang. Ma-nya doang. Apa ya? Oh ya lazimnya sama dia orang-orang. Itu yang menjadi Karena disamakan mustasna. Allah.
Mustasna minhunya. Nah, mustasna minhunya mana? La ilma. La ilma. Bukan. Ilmalana. Apa Ilma ya? lana, bukan juga. Anta. Allah. Bagian dari Allah Subhanaka. Mereka berkata, Para malaikat benar. Bukan. apa yang engkau ajarkan? Apa yang Mustasna minhunya nggak ada ya? Mustasna minhunya tidak disebutkan. Bukan, tidak ada mustasna minhunya, tidak ada. Ya. Mustasna minhunya tidak disebutkan. Seandainya disebutkan mustasna minhunya, itu ada di mana posisinya? Alam tanah. Di mana? Di mana? Ilah. Sebelum ilah dong pastinya. Namanya mustasna minhu kok. Jangan setelahnya. Kira-kira seandainya mustasna minhunya itu kita munculkan, di mana posisi dia? Subhanaka. Ilmalana. Ilmalana. Rala ilmalana. Setelah la ilma lana. Sebelum ilah. La ilma lana mawjudun. Tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu untuk kami kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. La ilma lana mawjud. Jadi la-nya ini seperti kemarin kita jelaskan pada la ilaha illallah lah ya. La-nya ini menasobkan ilma. La ilma. Ilma itu jadi isimnya la. Kemudian la ini membutuhkan khobar. Seperti inna persis. Inna butuh isim, butuh khobar. Innallaha alimun umpamanya. Allaha alimun. Allah jadi isim inna. Alim jadi khobarnya. La ilma mawjudun. La ilma lana mawjudun. Mawjudunnya ini jadi khobarnya. Khobarnya ini tidak disebutkan di sini. Tidak ada ilmu. Mawjud kan artinya ada. Kalau la ilma lana mawjudun, tidak ada ilmu untuk kami. Arti Indonesianya, illa ma'alamtana, kecuali yang telah engkau ajarkan, yangnya itu pada ma-nya itu. Kecuali yang, yaitu ma, alamtana telah engkau ajarkan kepada kami. Kira-kira susunan ini masuknya dalam 3 contoh kemarin, masuk ke yang kelompok mana? 1, 2, 3? 3. Masuk ke 3, betul. Naqis dia. Naqis. Masuk ke yang naqis. La ilma lana mawjudun illa ma 'allamtana. Cara memahaminya lebih simpel lagi, coret la, coret illa. Ilmun lana ma'allamtana. Nah itu. Ilmun lana ma'allamtana. Ilmu milik kami, apa yang sudah engkau ajarkan kepada kami. Itu asalnya. Dengan mencoret la dan illa. Kalau begitu kedudukan ma setelah illa ini sekarang sebagai apa? Kedudukan ma setelah illa ini. Al-mustasna. Bukan. Bukan sebagai mustasna dia. Mustasna minhu yang hilang tadi sebagai kedudukannya apa?
Khobar kan? Ya. Khobar untuk la. Itu yang hilang. Kalau begitu, kata setelah illa itulah yang sekarang menjadi khobarnya. Ilmun lana ma 'allamtana. Ma-nya itu yang menjadi khobar. Khobar untuk la. Tapi wujudnya ma. Ma itu isim mausul. Isim mausul itu mabni. Maka dia mabni ala sukun. Ma-nya ini setelah ilah ya. Ma-nya ini mabni ala sukun. Tapi fi mahalli raf'in khobar. Fi mahalli raf'in khobar. Khobar apa? Khobar la. Khobarnya la sebelum ilma itu. Sehingga terjemahannya tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami. Kalau la dan illa dicoret, ilmu kami adalah yang engkau telah ajarkan kepada kami. Sebatas itu, yang belum engkau ajarkan nggak punya ilmu kami tentang itu, nah, gitu. Atau kalau dibalik, hanya yang telah engkau ajarkan kepada kami sajalah yang menjadi ilmu untuk kami. Terbatas hanya apa yang telah engkau ajarkan itu sajalah ilmu yang menjadi milik kami. Yang belum engkau ajarkan belum menjadi milik kami. Oke. Ada pertanyaan sampai poin ini? Tadi la Ya. ilma lana, Ya. ma-nya kan sebagai khobar daripada la. Iya betul. Sekarang ilma sebagai isim dari la, Ustaz, ya? Ilma sebagai isim dari la, betul? Iya, iya. Itu aja Ustaz, saya tanya itu supaya saya Oke. pastikan. Ya. Betul sekali. Ya, Ustaz. Kita masuk ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga. Terbaca? Fasajadu illa iblis. Fasajadu illa iblis. Wa idh qala rabbuka wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Oke. Fasajadu illa iblis. Tentukan 3 komponen intinya. Mana yang menjadi mustasna? Sesudah Mana mustasna? Iblis. 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 Mana adatul istisna? Ila. Illa. Illa. Mana yang menjadi mustasna minhu? Fasajadu. Yang belum ada Malaikat, Ustaz. Malaikat. Wawnya. Wawnya. Waw al-jamaah atau dhamir. Waw al-dhamir atau wawul jamaah. Wawul jamaah. Waw yang ada di ujung fasajadu itu yang menjadi mustasna minhunya. Oke. Bagaimana membaca kata setelah illa? Illa. Beri i'rab atau harokat. Iblisi. Iblisi. Oh, berarti kan boleh. Karena ada illa. Ada iblisi, ada iblisu. Masih ada lagi Karena ada satu. illa, ya. Iblisi illa. Iblisa atau iblisu. Iblisa. Iblisat.
Saya ingin dengar jawaban alasannya. Yang mengatakan ini dibaca iblisu kenapa? Sehingga dhammah. Siapa tadi? Dia yang hilang itu. Tadi ada yang bilang kok. Nah, maka begini. Bapak Ibu, untuk menentukan bagaimana memberi harokat kata setelah illa, itu kita mesti cermati terlebih dulu kalimat sebelum illa. Kalimat sebelum illa itu yang perlu kita cermati, dia terbilang naqis atau tam. Itu satu. Yang kedua, dia terbilang musbat atau manfi. Satu-satu. Pokoknya temukan jawaban ini dulu. Dia kalimat sebelum illa ini terbilang musbat atau manfi? Manfi. Musbat, Ustaz. Musbat. Positif. Musbat atau manfi? Positif atau negatif? Positif. Positif. Musbat. Positif. Dia musbat. Nggak ada huruf nafi sama sekali. Nggak ada la, nggak ada lam, nggak ada ma, dan sebagainya. Berarti dia musbat. Satu syarat yang dipegang. Kalimat sebelum illa musbat. Yang kedua, kita akan menemukan syarat yang kedua dulu. Kalimat sebelum illa ini terbilang tam atau sempurna, atau malah dibilang naqis, tidak sempurna. Nakis. Tam, sempurna. Tam. Nakis. Enggak namanya ya. Enggak. Kalau kalian mengatakan naqis, Enggak nakis tam. berarti Dama kan. mustasna minhunya tidak disebutkan. Iya, Kalau kalian mengatakan dia tam, berarti mustasna minhunya disebutkan. Pertanyaannya, mustasna minhunya sekarang disebutkan atau enggak? Ada domir. Disebutkan wau. Domir. Nah, Domir. wow itu kan mustasna minhu tadi kita bilang. Iya. Iya, Itu kita sedang melacak komponen-komponen intinya tadi. Iya. Kalian sudah bilang wawnya mustasna minhu. Iya. Berarti kan ada ya? Ada. Tam. Oke, karena dia ada berarti dia tam. Bukan naqis. Sekarang disimpulkan. Kata atau kalimat sebelum illa, sebelum ya, masih fasa jadunya ini. Kalimat sebelum illa ini memenuhi dua syarat. Yang pertama dia musbat atau positif, yang kedua dia tam. Jika suatu kalimat pengecualian itu terbilang kalimat positif dan sekaligus dia sempurna dengan alasan mustasna minhunya dituangkan di situ, maka kata setelah illa harus bagaimana? Dinasobkan. Wajib Wajib nasob. Wajib nasab. Wajib nasob. Tidak ada pilihan lagi. Itu persis urutan nomor 1 dari 3 contoh yang kemarin kita jelaskan. Fasajadu illa iblisa. Tidak boleh iblisu, tidak boleh iblisi. Nggak ada alasan sama sekali. Hanya satu. Iblisa. Mansubun. Iblisa mustasna mansubun. Wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirihi. Nah, cuma ini beda dengan 2 contoh sebelumnya dan contoh yang lalu. Perbedaannya, iblis ini tidak connect dengan malaikat yang disebutkan sebelum illah. Maksudnya, iblis dikecualikan, padahal iblis bukan rombongan malaikat. Bukan dari rombongan malaikat. Bukan dari kelompok mereka. Iblis ya iblis.
para malaikat ya para malaikat. Nah, oleh karena tidak nyambung antara mustasna dan mustasna minhunya, maka pengecualian semacam ini disebut pengecualian. Ayo, kemarin udah loh. Terputus, Ustaz. Terputus. Munqati' atau munfasil. Pengecualian yang terpisah atau terputus. Nggak connect, nggak nyambung antara iblis dan para malaikat. Konsekuensinya, jika kalimat pengecualian itu adalah pengecualian yang terputus, maka illa sebagai adatul istisna diterjemahkan dengan Tetapi. Bukan kecuali lagi. Fasajadu illa iblisa. Maka mereka pun, para malaikat, bersujud. Tetapi iblis tidak. Terjemahan yang populer kecuali iblis, ya boleh, maksud saya dianggap benar bisa, tapi dengan catatan. Kalau terjemahnya kecuali iblis, bisa diterima, tapi dengan catatan. Apa catatannya? Pihak yang menerjemahkan illa iblis kecuali iblis harus secara tidak langsung beranggapan bahwa iblis itu adalah bagian dari malaikat. Gitu. Iblis itu adalah bagian atau kelompok sebagian dari malaikat itu. Jadi sebagian malaikat namanya iblis. Sama dengan apa kemarin, dakhalatul labu al-fasla illa Muhammad. Muhammad bagian dari tulab bukan? Iya. Iya. Muhammad itu bagian dari pelajar di situ. Nah, jika itu kalau ilahnya diterjemahkan dengan kecuali. Begitu juga di sini. Lalu mereka pun bersujud kecuali iblis. Nah, jika begitu terjemahannya, yang menerjemahkan harus berpikiran bahwa iblis itu bagian dari malaikat. Maka perlu, maksud kita, Bapak Ibu, perlu dipilah dan dipisah antara istisna muttasil dan munqati'. Perlu pemisahan, maksud saya harus dibedakan antara pengecualian bersambung dan pengecualian terputus. Inilah yang terputus itu. Untuk menepis anggapan bahwa iblis itu semula adalah malaikat. Iblis ya iblis, malaikat, malaikat. Dua makhluk yang berbeda jenisnya. Oke. Ada pertanyaan sampai poin ini? Pak Ustadz, minta diulang yang tadi yang wajib nasab itu, Ustadz, yang wajib hukumnya nasab. Wajib nasab itu untuk menentukannya yang perlu kita lihat adalah kalimat sebelum illa. Ini menentukan banget. Ya. Jadi harokat kata setelah illa itu akan sangat ditentukan oleh kesimpulan kita terhadap kalimat sebelum illa. Maka kalau salah menyimpulkan dan lalu salah akhirnya menyebutkan syarat-syarat, insya Allah kata setelah illa keder. Gitu. Fasajadu. Lalu mereka pun bersujud. Kalimat positif atau bukan?
Positif. 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 Karena tidak ada kata tidak, Iya. tidak ada kata bukan, nggak ada sama sekali. Berarti dia musbat, satu syaratnya. Sekarang temukan syarat kedua. Kalimat ini terbilang sempurna atau malah tidak sempurna? Sempurna. Sempurna kan tidak Kurang ada. sempurna itu apa? Tidak ada. Mustasna minhunya disebutkan. Mustasna minhunya disebutkan. Di sini disebutkan apa tidak? Disebutkan. Yang mana? Wow. Wawnya. Jamak. Oh, jamak. Nah, kalau disebutkan mustasna minhunya, yaitu waw kalian tunjuk tadi, berarti kalimat ini adalah kalimat sempurna. Dua syarat besar sudah kita kumpulkan. Sudah ditemukan maksudnya. Yang pertama redaksinya positif, musbat. Yang kedua redaksinya sempurna dengan alasan mustasna minhu disebutkan. Jika sebuah redaksi pengecualian, ya, mustasna minhu disebutkan sehingga dia menjadi redaksi yang sempurna dan dia positif, maka nah ini kesimpulan terakhir. Maka kata setelah illa yaitu iblis pada contoh nomor 3 ini wajib hukumnya untuk dinasobkan. Oh iya. Ya paham Ustaz, terima kasih. Paham atau enggak paham? Insya Allah paham. Insya Allah sedikit paham. Paham terpaksa atau paham enggak terpaksa? Ya, insya Allah kan tadi pokoknya dua syarat harus dipenuhi. Iya. Mustasna minhu harus tampil, kemudian dia kalimat positif. Nah, betul Berarti sekali. wajib setelah ilah itu dinasab. Ya, Iya. Di Ustadz istilah munqati'nya itu malaikat dengan iblis Ustadz ya. Jadi terputus dia nggak sejenis tadi ya. Iya, betul. Betul sekali. Pak Ustadz, satu lagi Pak Ustadz. Kalau untuk menetapkan tadi mustasna itu pasti itu domir ya, maksudnya domir dari belum tentu Ibu. belum tentu. Ini domir karena kita mengambil contoh fasajadu, lalu mereka pun bersujud. Mereka siapa? Mereka ini kan wow ini kan, mereka para malaikat. Kebetulan aja di sini wow domir. Tapi dalam contoh yang pertama dulu kemarin, dakhalat tullabu al-fasla illa Muhammadan. Mana mustasna minhunya? Ada domir? Tulab. Bukan domir. Tulab aja. Maka tulabu kan? Yang perlu dicermati itu kira-kira kata setelah ilah ini dari kelompok mana ya? Gitu. Itu gimana Pak Ustadz untuk cepat cepat menunjukkan bahwa itu mustasna minhu itu apa yang harus kita? Iya, nggak bisa harus latihan. Harus tahu Mereka maknanya. begitu melalui latihan. Tahu artinya juga Ustadz ya? Harus tahu sedikit maknanya, banyak artinya ya. Terbantu harus. Contoh iblis. Mau kita katakan iblis merupakan bagian dari sujud, nggak bisa. Bukan juga ya. Iblis bukan bagian dari malaikat. Mungkin paling dekat adalah mereka bagian dari malaikat yang turut diperintah untuk bersujud. Nah, gitu. Jadi proses berpikirnya harus ke sana. Begitu juga dalam contoh yang pertama kemarin. Dakhala at-tullabu al-fasla illa Muhammadan. Para siswa sudah masuk kelas kecuali Muhammad. Berpikir kita, Muhammad sebagai kata sesudah illa. Ini bagian dari masuk, apa bagian dari para pelajar, atau bagian dari kelas? Gitu caranya. Kalau ibu atau bapak mengatakan, oh, di sini mustasna minhunya adalah al-fasla umpamanya, ya silahkan aja. Berarti Muhammadan adalah bagian dari kelas. Bukan, berarti misalkan kalau kelas berarti mungkin bagiannya kursi gitu-gitu ya Pak Ustadz. Seperti itu. Itu benar sekali.
Ya, ya, ya. Ustaz mau tanya, apakah Iya. mustasna minhu itu Mm-mm. harus selalu isim? Apakah mustasna minhu itu harus selalu isim? Iya. Iya. Ismul mustasna. Iya. Fi'il bukan ya, Ustaz ya? Bukan. Tadi domir di PL. Mm-mm. Iya, iya. Dan mustasna minhu itu dalam kalimat pengecualian harus selalu yang bisa dibagi. Ada kaitannya ya Pak Ustadz, maksudnya dia merupakan bagian dari yang Iya, sebuah bagian besar gitu ya, yang bisa punya bagian kecil. dipecah-pecah, yang bisa dibagi-bagi, gitu ya. Dan harus sesuai gitu ya Pak Ustadz ya, karena kalau nggak sesuai mungkin bukan bagian, nggak akan menjadi bagian dari mustasna minhunya. Paling kurang andai pun dipaksakan seperti yang Ibu bilang, pengecualiannya tetap bisa diterima, tapi pengecualian terputus. Oh, iya, iya, iya. Oke. Afwan Ustadz, mau Ya, silakan. Silakan. Nggak terdengar suaranya. Ada yang bertanya? Bu Tuti tadi. itu Bu Tuti, dia mau tanya. silakan. Iya, kalau maf'ul bih itu kan nasab ya Ustadz. Ya. Kalau misalkan dia kalimatnya nggak sempurna, dia tetap nasab atau bisa berubah? Kalimatnya tidak sempurna. Misalkan gitu. Apakah Maksudnya dia akhirnya nasab juga atau bisa berubah? mungkin akan lebih mengena pertanyaan Ibu kalau Ibu hadirkan contoh, biar lebih konkret. Misalnya, saya gembira. Itu gembiranya itu maf'ul bih atau bukan ya Pak Ustadz? Bukan. 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 Saya bergembira. Itu adalah kata sifat. Oh, sifat ya. Jadi dia menjadi khobar dalam contoh Ibu yang Ibu sampaikan. Ana farihun. Saya gembira. Saya senang. Ana masrurun. Saya gembira. Saya senang. Atau kalau perempuan, ana masruratun. Saya bergembira. Ana farihatun. Saya senang. Begini loh. Maf'ul bih itu, kalau ingin tahu jelasnya, maf'ul bih itu adalah objek yang dikenai tindakan atau perbuatan. Biasanya, saya ulang ya, yang namanya maf'ul bih itu adalah objek yang dikenai tindakan. Dikenakan. Bukan diketahui. Objek yang ditimpakan kepada dirinya tindakan kita. Pelengkap penderita seperti itu. Pelengkap penderita. Contohnya begini, biar lebih konkret lagi. Kalau maf'ul bih itu objek dalam bahasa Indonesianya. Iya. Contohnya gini, saya melihat mobil. Saya melihat mobil. Ada objek yang dilihat nggak? Ada. Apa? Mobil. Itu maf'ul bih itu nanti. Saya belajar bahasa Arab juga. Nah, bahasa Arab adalah objek yang Ibu pelajari. Itu maf'ul bih. Pagi-pagi saya minum kopi. Mana objeknya? Kopi. Saya makan pagi. Mana objeknya? Makan. Nggak ada. Kan Mau keterangan makan nasi. paginya mau makan. kalau nasi mungkin objek. Makan roti. Saya makan roti. Mana objek? Roti itu maf'ul sebagai bih. objek pelengkap penderita. Saya makan berdiri.
Bukan, tidak Tidak ada. ada. Zaman apa Ada nggak? Tidak ada itu sifat yang tempat Nah, itu makan, keadaan. si makan, Itu keadaan. hal. hal. Karena nggak mungkin berdiri itu dimakan. iya. Gitu. Saya membaca. Sudah ada objek belum? Belum ada. Belum. Saya membaca Al-Quran. Ada objeknya. Al-Quran. Ada objeknya. Semua objek semacam ini dinamakan dalam bahasa Arab Maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, pada contoh, saya sedih. Emang ada objek? Nggak ada. Ada Nggak sifat. ada. Nggak ada maf'ul bih. Jadi Saya harus ada penjelasan. dia seneng banget. Ada objek di situ? Nggak. Enggak. Nggak ada. Jadi harus pandai-pandai melihat, mencermati dalam kalimat kita yang kita contohkan. Adakah di dalamnya objek atau tidak? Biasanya dengan menimbulkan pertanyaan apa yang di atau siapa yang di. Yang Kalau dijelaskan. siapa yang me atau apa yang me, awalan me, itu biasanya jawabannya subjek atau pelakunya. Tapi kalau siapa yang di atau apa yang di, jawabannya adalah objek atau maf'ul bihnya. Contoh, saya membaca Al-Quran. Apa yang dibaca? Al-Quran. Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran. Apa yang diturunkan? Al-Quran. Al-Quran. Siapa yang menurunkan? Allah. Nah, itu subjek. Subjek itu fa'il. Fa'il itu pelaku. Gitu. Nah, maka dalam contoh tadi, Allah telah menurunkan Al-Quran. Anzalallahu fa'il. Al-Qur'ana harus mansub. Qur'ana. Kenapa mansub? Itulah tanda. Karena maf'ul bih. Tanda dia maf'ul bih. Maka tanda harokat akhir pada suatu kata begini ini prinsipil dalam studi bahasa Arab. Nggak bisa tidak. Dan orang kalau sudah terbiasa dengan tata bahasa Arabnya begini, walau dia huruf gundul sekalipun, dia bisa bacanya. Insya Allah. Umpamanya anzalallahul Qur'an. Dan itu tidak berharokat. Dia dengan sendirinya bisa membacanya. Anzalallahu, ini Al-Qur'ana, ini harus na. Karena dia tahu mana yang subjek atau pelaku atau fa'il, mana objek atau maf'ul bih. Nah, seperti Bapak Ibu membaca contoh yang sekarang ada di depan Bapak Ibu. Nomor 3 itu. Fasajadu ila iblisa. Iblisnya ini iblisi atau iblisi al-su atau sa, itu karena studi tata bahasa. Karena ada aturan main sebelumnya bahwa sebelum ilah harus dipastikan dia positif. Sebelum ilah juga harus dipastikan dia sempurna atau tidak. Kalau sudah ada kepastian kalau dia sempurna kalimatnya dan dia positif, maka kesimpulan besarnya adalah setelah ilah wajib nasab. Sehingga walau gundul gaya ini, orang akan bisa baca fasajadu illa iblisa. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Syukran Ustaz. Afwan. Ustaz, saya lagi ke ya. Dalam takbir kan kita ada redaksi illa iyyahu gitu. Ya. Itu yang ada takbir saya lupa ini takbir illa iyyahu tulisan Al-Qutina. Kenapa? Apa pertanyaan? Maksud saya gini, saya nanya saya tuh yang illa iyyahu kan iya itu yang saya bertanya kan termasuk apa satu? Yang kalau kita takbir illa iya. Dia mustasna dengan illa. Salah illa ya. Tapi kedudukannya sebagai maf'ul bih. Nah, jelas. Untuk jelasnya kita lihat sekarang yang nomor berikutnya. Oke, sebentar. Balikan dulu ke posisinya.
Muhammadun illa rasul. Kita lihat dulu yang nomor 9 ini ya. Karena sesuai dengan pertanyaan. Saya akan besarkan dulu. Nomor 9 itu tertulis, apa yang tertulis di situ? Na'budu illallah. Oke, la na'budu illallah. Nah, La na'budu Illallah. illallah. Silakan beri harokat yang lengkap. La Mulut kan ada berarti nakis. Du ilallah. Bukan. Allah. La na'budu illallah. Allahu. Illallah. La na'budu illallah. Oh, ilallah. Khususnya Iya, iya. Illallahu. illallah. Ya. La na'budu illallah. Biasanya ilallah. Illallah. Dari dalilnya. Istilah ini Illallahu. Lahu. Lahu. Illallah. La na'budu illallah. Kalau saya Coba bagaimana penelusurannya sehingga berkesimpulan harokatnya semacam itu. Saya ingin dengar. setelah ilah. Tadi Ilah. Mustaqbalnya Allah. Dilihat dulu sebelum hilang. Bagaimana penglihatannya? Dilihat dulu dari sebelum Kalimatnya kalimat hilang. negatif, Ustadz, nakis. Kalimatnya negatif. Iya. Ada lahnya. Sebentar, pelan-pelan. Alon-alon. Kok tahu Ya. alon-alon, Pak? La na'budu. Butuh Positif atau ilallah. negatif? Negatif. Negatif. Negatif itu bahasa Arabnya apa? anak Manfi. Manfiun. manfiun. Oke. Alasannya kalian sebut negatif? Karena ada huruf harfun nafi. Ada harfun Ada nafi. harfun nafi, yaitu La. la. Oke. Satu syarat sudah ketemu. Baik. Berikutnya, Purna kalam ini, Ada redaksi waktu ini, redaksinya redaksi yang terbilang sempurna atau tidak sempurna? Tidak Tidak sempurna. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Iya, Ustaz. Bahasa Arabnya apa tadi? Naqis. Nakis. Bahwa kita menyimpulkan sementara bahwa dia naqis itu dilihat dari sisi apa? Tidak ada Itu mustasna. tadi kan Ada mustasna minhu ya, yang tidak. Ada mustasna minhu. Seandainya mustasna minhunya itu muncul, kira-kira loh ya, jabatannya apa? Jabatannya Laku. Khobar. ulbi. Apa? Ulbi, Ustaz. Maf'ul bih. Ya. Lihat cara mencermatinya. Na'budu ini kan kata kerja dan pelaku. Dan pelaku iya. Iya. Karena na'budu adalah kami menyembah, adalah kami tidak menyembah. Betul ya? Iya. Sudah ada pelaku, sudah ada kata kerja. Yang belum ada apa? Yang disembah. Yang disembah. Yang disembah. Objeknya yang belum ada. Berarti maf'ul bih lah yang hilang. Ya. Posisi maf'ul bihnya itu nanti seandainya dimunculkan antara la na'budu dengan illa. Di sini nih posisinya. Ya. Itulah yang hilang. Maf'ul bih itu mansub apa tidak sih? Mansub. Mansub. Karena dia mansub dan ini terbilang kata yang naqis, yaitu mustasna minhunya tidak disebutkan, maka kata setelah illa harus dinasobkan juga sesuai dengan harokat kata yang hilang itu. Oh iya, iya. Yang hilang itu maf'ul bih.
maf'ul bihnya mansub. Maka kata setelah ilah harus mansub. Emang jabatan kata setelah ilah sekarang apa? Dialah sekarang yang menjadi maf'ul bihnya. Cara mengujinya, buanglah, coret juga ilah. Yang tersisa? Yang tersisa? Na'budullah. Na'budullah. Ayo. Na'budullah. 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 Kan hilang tadi anunya. Ayo, masih terdengar loh yang na'budullahu. Na'budullah. Na'budullah. Kalau dalam stiker itu ada stikernya Pak Bolot, tulisannya sedih gue dengernya. Dulu, ya. Jadi ada stiker Pak Bolot, tulisannya apa? Capek deh Pak katanya. Sedih gue dengernya. Karena kalian masih ada yang mengatakan na'budullahu. Na'budullaha. Oke. Kenapa Allah? Karena dia objek. Maf'ul bih. Jelas untuk la na'budu illallah? Oke. Insyaallah jelas. Sekarang jadi na'budu illallah. bandingkan dengan yang nomor 8 ya. Saya mau blok dulu sebentar. Perhatikan yang nomor 8, Bapak Ibu sekalian. Bisa baca? Bagaimana membacanya? La yaghfiruz dzunuba illallah. Ayo. La yaghfiruz dzunuba illallah. Perhatikan. Iya di Quran begitu Pak. La yaghfiruz Quran mana lagi? La yaghfuru. Yang dia Yaghfir. Tapi ada dzunuba illallah ya kan illallah bingung deh. La yaghfiru berarti negatif. Terus yaghfiru dia mengampuni. Dosanya ada yang ditampilkan juga. Ya yaghfiru dzunuba illallah kayaknya. Illallah. La yaghfiru dzunuba itu dilihat di Quran ya. Terus? La yaghfiru dzunuba illallahu mukhlisina lahuddin. Mana ada begitu? Jangan nambah mukhlisin, ntar dimarahin sama Pak Mukhlisin loh. Illallaha. Ada ininya yang diampunkan oleh mereka dosa-dosa. Saya ingin dengar bagaimana kalian mengurai atau mencermati sehingga bisa memberikan alasan. Bagaimana kalian membaca kata setelah ilah untuk nomor 8 ini? Ilah kan al-dzunuba. Itu kan dosa ya, dosa. Berarti tidak ada subjek kalimat diampunkan dosanya. Gimana ya? Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Satu orang, silahkan tampil. Silahkan tampil menguraikan bagaimana sehingga bisa akhirnya memberikan harokat untuk kata setelah ilah. Bagaimana mencermati atau menganalisanya? Silahkan. Coba ya, Ustaz. Boleh. La itu kan kalimat negatif. Terus yakfiru dzunuba berarti
dia ini kan tidak ada yang dia mereka ada, kalau menurut saya al-zunuba ini kan dosa, berarti yang diampuni dosa, tidak ada yang diampuni dosa, tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Berarti ini maf'ul, kalimatnya sempurna karena mustasnanya ada. Kalau menurut saya ini Pak Ustadz. Kalau mustasna jelas ada, yaitu Allah setelah ilah, ini mustasna. Mustasna itu selalu setelah ilah. Maksud saya ini apa tadi ya? Mustasna minhu. Oke. Ada apa tidak? Kalau menurut saya al-junuba ini. Itu. Kalau Ibu mengatakan al-junuba yang artinya dosa-dosa, itu adalah mustasna minhu, maka bisa Allah, ya? Bukan. Allah adalah bagian dari dosa. Bukan. Ayo, Allah gimana? bukan bagian dari dosa, bukan ya? Bukan, Ustaz, bukan. Berat. Silakan dibantu. Ustaz, layak biru zunuba ilallah apa namanya, domir Ustaz, domir yang tidak tampil. Enggak, pertanyaannya gini deh, yang perlu Bapak jawab. Kalimat atau kalam sebelum ilah itu kalam yang sempurna atau tidak sempurna, itu aja jawab. Atau yang lain boleh. Enggak sempurna. Sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Tidak sempurna. Tidak sempurna karena tidak ditampilkan apanya? Mustasna minhunya tidak ditampilkan. Ya. Mustasna minhu yang tidak ditampilkan itu kedudukannya, jabatannya seandainya dia muncul sebagai apa? Maf'ul bih. Ada az-dzunub maf'ul bih. Yang tidak ada mubtada. Sebagai fa'il ya, Ustaz. Ayo, sebagai apa? Sebagai mubtada. Mubtada. Bagaimana ada mubtada sementara di sini ada fi'il dan ada maf'ul bih? Oh iya. Fa'ilnya yang tidak ada. Fa'ilnya yang tidak ada. Dan fa'il itu marfu, betul ya? Iya. Fa'il marfu atau mansub ya? Marfu. Marfu. Fa'ilnya yang tidak disebutkan di sini. Tiba-tiba aja la yaghfiru fi'il adz-dzunuba maf'ul bih. Kan kalau diterjemah tidak mengampuni la yaghfiru. Az-dzunuba dosa. Siapa yang mengampuni nggak disebutkan? Iya, betul. Nah, inilah subjek, inilah fa'il. Dialah yang hilang. Pada susunan la yaghfiru dzunuba. Yang ada di sini kalau begitu ada fi'il, ada maf'ul bih, yaitu az-dzunuba. Fa'ilnya tidak disebutkan. Dan fa'il itu marfu. Ilallahu. Nah, karena tidak disebutkan, tidak disebutkan itu marfu, maka kata setelah ilah itulah yang menjadi fa'ilnya. Marfu. Ustadz, dari fi'ilnya ini nggak bisa dibaca ininya ya, pelakunya. Fa'ilnya nggak bisa. Bagaimana membaca pelakunya? Ya, bagaimana bisa dia membaca itu, pelaku? Dia itu siapa? Oh iya, belum tentu. Dia itu kan boleh siapa saja ya, Pak Ustadz ya. Iya. Lagi pula kita menyebut dia dalam bahasa Arab itu harus tegas dulu tempat kembalinya kemana. Dia itu kan kata ganti. Nah, kalau kita ingin mengatakan dia, jelas dulu siapa. Nah itu. Kita mengatakan dia begitu saja. Nah, supaya jelas bahwa Allahu adalah fa'il, caranya la dicoret, illa juga dicoret,
yang tersisa yaghfirul dzunuba Allahu. Nanti terjemah Indonesianya, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah. Atau dibalik, hanya Allah lah yang bisa mengampuni dosa-dosa. Jadi untuk nomor 8 ini yang tidak disebutkan fa'ilnya. Untuk nomor 9 di bawahnya yang tidak disebutkan maf'ul bihnya. Itulah yang menjadikan kita akhirnya untuk nomor 8 kita sebut illallahu, untuk nomor 9-nya kita sebut illallah. Gimana? Iya, paham Pak Ustaz. Paham. 70%. Insyaallah. Alkohol 100%. 50%. Kalau fa'il marfu, 100% punya Allah. Insyaallah 80% Pak Ustaz. 80 cukup. 80 ya. Ya, kalau 80 bisa lah untuk disinfektan. Wash your hand deh. Pak Ustadz, wash your hand. Ada. Jadi begitu. Seandainya Allah pada nomor 8 dan Allah pada nomor 9 kita tukar dengan dhamir, ya, posisi Allah itu kita ganti dengan dhamir. Allah yang ke-9, yang nomor 9 itu juga kita ganti dengan dhamir. Coba kira-kira Bapak Ibu memasangkan dhamir pada nomor 8 apa? Dia ya Allah. Allahnya digeser dulu. Allahnya kita alihkan. Pasang dhamir di situ. Ya, huwa kan. Bukan huwa. Bagaimana? Dipindah posisinya. Iya, Allahnya hilangkan, itu maksud saya. Iya. Ganti dengan dhamir. Illa Nomor iya 8 gimana? la yaghfiru dzunuba illa iya. La yaghfiru dzunuba illa iyahu. Salah. Illa iya. Salah. Iyahu hanya dia kan iyahu. Hu doang. Iya. Begitu. Karena semua dhamir mabni. Huwa kan. Nggak ada hu sendiri. Huwa. Kalau huwa Illa baru huwa. betul. Illa huwa ya. Illa huwa. Huwa. Ya. Kenapa huwa? Jadi fa'il Ustaz ya. Jadi apa? Dia jadi fa'ilnya. Fa'il. Kalau nomor 9. Seandainya Allah kita ganti juga dengan dhamirnya. La na'budu illa iya. Iya. La na'budu illa iya. Karena di maaf. Ayo. Na'budu illallah. Ganti kata Allah itu dengan dhamir. La nomor 9. La na'budu illa iyahu. Tetap pakai ilah dong Ibu. La Illa na'budu illa iyahu. Iyahu. Nggak boleh ilahua. Langsung nggak boleh. Ilahiyahu.
Kenapa tidak boleh pakai huwa untuk nomor yang ke-9 ini? Karena dia domir maf'ul tadi. Dhamirnya dhamir nasab. Nasab, domir nasab ya. Allah pada nomor 9 ini kan maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih itu mansub. Ketika ia digeser dan diganti dengan dhamirnya, maka dhamir yang dipasang harus dhamir mansub, dhamir nasab. Yaitu iyahu, nggak boleh huwa. Emang kalau huwa bagaimana? Huwa itu dhamir rafa. Jadi 14 yang populer kita kenal selama ini semua dhamir rafa. Huwa huma hum, hiya huma huna, anta antuma antum, anti antuma antunna ana nahnu. Semuanya itu adalah dhamir rafa. Karena dhamir rafa, posisikan dia masing-masing pada posisi-posisi yang marfu'. Maka pada nomor 8, Allah setelah illa itu marfu' karena dia fa'il. Saat dia akan kita ganti posisinya dengan dhamir, yang dipasang di situ harus dhamir rafa'nya, yaitu huwa. Sehingga la yaghfiru dzunuba illa huwa. Nomor 9-nya, Allah setelah illa adalah maf'ul bih. Maf'ul bih itu mansub. Maka kalau diganti dengan dhamir, dhamir penggantinya harus dhamir nasab. Nggak boleh dhamir rafa yang tadi. Dhamir nasabnya adalah iyahu. Huwa, dhamir nasabnya iyahu. Huma, iyahuma. Hum, iyahum. Ha, iyaha, iyaha. Huma, iyahuma. Hunna, iyahunna. Anta, iyaka. Antuma, iyakuma. Antum, iyakum. Anti, iyaki. Antuma, iyakuma. Antunna, iyakunna. Ana, iyaya. Nahnu, iyana. Nah, jadi sekali lagi untuk nomor 9 ini tidak boleh kita mengatakan kalau diganti dhamir ya, la na'budu illa huwa, nggak boleh. Kita boleh mengatakan la na'budu illa iyyahu. Allah kan selain dhamir huwa yang bisa dipakai, dhamir anta juga bisa kan? Nah, coba pasangkan dhamir anta pada nomor 8. Bagaimana kita katakan? La ghairu dzunuba illa anta. La yaghfiru dzunuba illa anta. Pasangkan dhamir anta seperti itu pada nomor 9. Illaka. La na'budu dari awal. Dari awal la na'budu, baca dulu. La na'budu illa iyyaka. Nah, la na'budu illa iyyaka. Maka di dalam Sayyidul Istighfar itu disebutkan faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dalam takbir kita la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Lahuddin walau karihal kafirun. Ada pertanyaan nomor 8 dan 9 ini? Kalau tidak ada,
Masih ada sedikit waktu. Kita masuk ke nomor 10-nya. Maaf Ustaz, Ya, untuk yang nomor berapa? untuk yang nomor 9. Ya, Nah, setelah ilah yang Allahnya diganti jadi domir, itu kenapa ada kata iya di depannya? Kan kalau domir katanya harus, kalau objek harus berdiri, itu kan mengikuti kata sebelumnya. Itu kata iya di situ gimana? itu kesatuan. Oh, domirnya untuk objek seperti itu. Iya. Jadi untuk objek, untuk domir nasab istilahnya, dhamairun nasbi dalam bahasa Arab itu semacam itu. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iya ya iyana. Maka dalam Al-Quran, wa iya ya fattaqun, wa iya ya farhabun. Oh, kesatuannya ya Ustaz ya. Iya. Dalam Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ka saja nggak boleh, iya doang juga nggak boleh. Iya, makasih Ustaz. Iya. Ustaz mau tanya dikit. Ya. Jadi kalau misalkan kan orang bilang sukron, apa ya? Terus jawab dia wa iya kak, berarti tergantung orangnya ya Pak Ustaz, tergantung domirnya ya. Kan suka ada dijawab wa iya kak atau wa iyaki gitu. Kalau syukran pernyataannya, jawaban kita adalah afwan. Salah kalau wa iyyaka. Tapi kalau jazakallah gitu ya. Jazakallahu khairan umpamanya. Nah, lalu kita bilang wa iyyaka. Nah, itu yang benar, tepat itu. Oh iya. Ya maksudnya domirnya tergantung orangnya ya Pak Ustaz. Betul, sangat tergantung kepada orangnya. Ya, syukran Ustaz. Iya. Ada lagi pertanyaan? Coba kita cek dulu yang nomor 10 ini. Pak Ustadz, boleh tanya? Ya. Gimana? Ini Pak, tadi kalau kita menentukan i'rab al-musanah, kita kan meneliti kalimat sebelum ilah ya Pak? Sebentar. Iya. Jangan al-musanna Ibu bilang, tapi al-mustasna. Oh iya, sorry Pak. Al-mustasna. Ya. Oke. Itu kita meneliti kalimat sebelum ilah. Betul. Apakah dia musbat atau ya, manfi, betul. atau katam atau nakis. Betul sekali. Dari catatan saya, ya, kita udah bahas kalau dia tam dan musbat, ya, tam dan manfi, ya, atau nakis dan manfi. Ya. Apakah mungkin redaksi itu nakis dan musbat, Pak? Tidak mungkin. Saya belum punya catatannya. Tidak mungkin. Oh, tidak mungkin. Oke. Iya. Hanya 3 itu saja. Hanya ada 3 macam itu. Iya. Oke. Ya, terima kasih, Pak. Iya. Sebab contoh bahasa Indonesia pun nggak bisa, Ibu. Bahasa Indonesianya aja. Bagaimana kita menghadirkan contoh untuk kata yang naqis, umpamanya, tetapi dia musbat. Bahasa Indonesianya nggak bisa. Andai pun dipaksakan, susah dipahami.
Jadi kalimat pengecualian itu kisarannya hanya ada pada 3 macam itu aja, 3 bentuk itu aja. Tam musbat, tam manfi, dan naqis manfi. Tinggal lagi cermat-cermatlah untuk menemui atau menemukan kalam ini terbilang naqis apa enggak ya, gitu. Kalam ini terbilang musbat atau manfi ya. Untuk melihat musbat dan manfi relatif lebih mudah ketimbang mencermati ini tam atau naqis. Karena untuk menentukan tamun atau naqis, sempurna tidak sempurna itu kita harus cermat betul melihat mana yang menjadi mustasna minhu-nya. Dan mustasna minhu itu hilang atau enggak. Kalau hilang dia seandainya muncul dia marfu atau mansub. Bahkan perlu tahu alasannya. Dia marfu karena fa'il atau bukan. Dia mansub karena maf'ul bih atau bukan. Karena akan juga menentukan kata sesudah illah. Coba lihat redaksi nomor 10. Wa ma Muhammadun illa rasul. Coba kasih harokat selengkapnya. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Wa ma Muhammadun illa rasulun. Rasulun. Rasulan nggak mungkin ya? Nggak mungkin, Zat. Nggak mungkin. Yang pasti nggak bisa dibaca rasulan karena nggak ada alif setelah lam, betul? Iya, Oke. Kalau rasulin nggak bisa? Nggak bisa, Ustaz. Nggak bisa. Di Al-Quran begitu baca. Terlepas dari itu, penelusurannya nahu ini, tata bahasa. Ya, ya. Sekarang coba telusuri secara tata bahasa, kenapa sampai Al-Quran menyebutkan rasulun? Telusuri. Untuk menemukan alasan, maksud saya. Untuk menemukan alasan mengapa Al-Quran menyebut illa rasulun. Pasti ada alasan yang tadi sudah pernah kita kemukakan. Silahkan dicermati baik-baik. Wa ma Muhammadun illa rasul. Dan dibaca rasulun katanya. Atau sebelumnya deh. 3 komponen intinya dulu. Mana mustasna? Rasul. 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 Mana adatul istisna? Ila. Illa. Illa. Paling mudah itu adatul istisna. Ya, illa. Mana mustasna minhu? Mustasna minhu berarti ini kan Tidak ada. Tidak ada Muhammad. Bukan Muhammad. Kecuali Rasulnya nggak ada nih, objeknya nggak ada nih. Bukan Muhammad kecuali Rasul berarti. Muhammad. Mana mustasna minhu? Tidak ada. Nggak ada ya. Nggak ada ya, Ustaz. Tidak ada. Nggak ada ya. Oke, kalaupun ada, umpamanya ini, Ya. kira-kira jabatannya sebagai apa dalam susunannya seandainya muncul? Sebagai objek, pengganti ya, Ada. objek ya. Pengganti apa ya? Bukan. Mubtada. Muhammad ini kecuali Rasul. Ayo. Sebagai apa? Tidak Muhammad kecuali Rasul. Berarti Muhammad. Dia sebagai badal ya. Saya udah terima, udah benar bahwa mustasna minhu-nya itu nggak disebut, udah benar itu. Cuma pertanyaannya, andai muncul ke permukaan di situ, sebagai apa dia? Sedang kalimat yang ada sekarang ini, wa ma Muhammadun. Bukan badal ya Pak Ustadz. Rasul itu ya Muhammad ya Rasul.
Ibu jangan lihat-lihat kata setelah ilah kalau lagi mencermati begini. Saya ulang ya. Ibu, Bapak, jangan lihat-lihat kata Rasulnya. Dalam contoh ini, kalau lagi mencermati itu, yang perlu dilihat, dicermati itu adalah sebelum ilah. Jadi jangan sentuh-sentuh kata Rasul. Ayo. Karena kita sedang menelusuri mustasna minhu yang hilang ceritanya ini. Lalu kalau mustasna minhu-nya itu dicoba muncul, diandaikanlah, pengandaian aja. Andai muncul dia pada sebelum ilah itu, apa jabatan dia? Sementara yang sekarang sudah tertulis, wa ma Muhammadun. Berarti jabatannya marfu. Mubtada. Kalau dia mubtada, Muhammad jadi apa? Khobar. Khobar. Kenapa? Alasan apa bisa menyebut Muhammad jadi khobar? Muhammad mubtada, Ustaz. Kok tidak langsung Muhammadnya yang mubtada? Mubtada, Muhammad. Tidak langsung. Muhammad mubtada. Ayo. Jadi jangan jauh-jauh. Jangan yang tersembunyi itu yang mubtada. Sementara Muhammadnya itu kalian nggak sebut mubtada tapi khobar. Alasan mengedepankan khobar atas mubtada itu adalah lemah. Ya. Jadi jangan bilang Muhammadnya yang khobar, sementara yang hilang itu adalah mubtada. Okay. Alasan yang paling tepat dan mengena itu yang sekarang tertuang yaitu Muhammad, itulah mubtada. Kalau mubtada sudah ada, berarti yang hilang adalah khobarnya. Khobar itu yang hilang itu mustasna minhu. Maaf, mustasna minhu dia. Iya, iya. Khobar itu marfu atau mansub atau majrur? Khobar itu marfu. Karena khobar yang hilang itu marfu, maka baru kita pindah ke setelah ilah. Maka kata Rasul setelah ilah ini harus diberi hukum atau diberi tanda marfu, keadaannya marfu juga. Karena saat ini dialah yang langsung menjadi khobar. Menggantikan khobar yang hilang. Cara mengujinya, hilangkan ma, hilangkan ilah. Yang tersisa Muhammadun Rasul. Muhammadun Rasul. Muhammad adalah seorang Rasul. Dan baru jelas sekarang bahwa Muhammad ternyata mubtada dan Rasulnya adalah khobar. Ma-nya itu ma'an nafiyah yang artinya tidak. Wawnya ya dan. Atau tidak diterjemah juga nggak apa-apa. Waw istinaf, waw permulaan namanya. Bagaimana memahami dalam redaksi Indonesia? Wa ma Muhammadun illa Rasul. Bukan Muhammad kecuali Rasul. Bukan Muhammad kecuali Rasul. Nggak enak terjemahnya. Muhammad itu adalah Rasul. Muhammad itu adalah Rasul, masih lemah terjemahnya. Sudah bisa diterima, tapi lemah. Redaksinya redaksi yang lemah. Ayo. Muhammad adalah Rasul. Muhammad seperti Rasul. Muhammad adalah Rasul. Muhammad adalah Rasul. Itu terjemahnya udah bisa diterima, tapi lemah. Ya. Lemah maksudnya kalau dihubungkan dengan redaksi model begini. Muhammadur Ada ma, Rasulullah. ada ilah. Kalau ada ma dan ada ilah itu redaksinya kokoh loh, kuat loh.
Maka terjemahnya pun harus terjemah yang Muhammad benar-benar Rasul, Ustaz. Muhammad benar-benar Rasul. Benar-benar Rasul. Benar-benar Muhammad Rasul. Muhammad itu Rasul. benar-benar Rasul. Enggak begitu. Terjemahnya yang benar itu yang benar Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul. Muhammad itu Rasulullah, tidak lain apa bahasa Arabnya? Tidak. Ma-nya ini tidak lain, Ibu. Oh. Terus ditaruh seperti apa? Muhammad ma Rasulullah. Muhammad. Jadi dalam bahasa terjemah itu nggak harus mengikuti urutan ini loh ya. Tidak harus mengikuti tertib yang ada loh ya. Jangan terjemahnya gini. Dan tidak Muhammad kecuali Rasul. Nggak enak terjemahnya. Maka jangan terikat dengan susunan Arabnya. Keluar dari susunan Arab, masuk ke struktur bahasa Indonesia. Muhammad itu, baru Muhammadnya ini, muter kita ke ma. Tidak lain, masuk ke ilah. Hanyalah atau kecuali Rasulun, seorang Rasul. Baru enak bahasa terjemahnya. Iya. Bahasa terjemahnya enak dan mengena dalam tertib bahasa, dalam struktur bahasa Indonesia. Coba nomor 8 tadi. La yaghfirudz dzunuba illallah. Bagaimana menerjemahkannya? Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah. Tidak ada siapa-siapa, tidak ada satupun yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah. Nah, jadi itulah pembahasan wa ma Muhammad illa rasul, la na'bud illallah, la yaghfirudz dzunuba illallah dan seterusnya. Waktu kita ternyata sudah habis. Kita batasi dulu pertemuan kita sampai di sini. Insya Allah bisa kita sambung lagi. Tapi sedikit banyak sudah muncul kejelasan ya tentang istisna bi'ila ini. Alhamdulillah, Ustaz. Syukran. Dan supaya Bapak Ibu tahu, pembahasan istisna itu dalam bahasa Arab termasuk satu dari sekian tema yang sulit. Jadi kalau Ibu Bapak bisa menaklukkan istisna ini, maka berarti sudah bisa menaklukkan bagian yang sulit dan insya Allah yang mudah-mudah bisa dapat dikuasai dengan baik. Sampai di sini. Jazakumullah khairan. Terima kasih semuanya. Kembali kepada Ibu Tuti. Silahkan Bu Tuti. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih. Jadi mudah-mudahan kita lebih mantap lagi mendapat pelajaran di hari ini. Amin. Silakan Baik, Pak Ustadz. jazakumullah khairan. Saya mohon maaf dan mohon diri juga mempersiapkan sholat zuhur dan setelah itu akan masuk Qur'ani. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Imam ada bisa bantu doa kafaratul majlis, Pak? Pak Bu Tata aja deh, Bu Tata. Kafaratul majlis. Ya. Rahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Allahumma. Hamdika. Astaghfirullah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Batubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakumullah khairan.
Situasi kelas hari ini udah cukup bagus. Terima kasih. Hari ini cukup bagus, menarik, dan semuanya terjelas, terdengar, lebih tertib dari sebelumnya. Semoga ke depannya bisa lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.